sekarang masyarakat hampir sulit untuk bisa percaya dengan apa yang dilakukan oleh federasi. Ada satu stadion yang setelah dipakai PON kemudian sampai hari ini menjadi hutan, ya itu kan miris kan. Tapi kalau kita dalam 5 tahun targetnya adalah menjadi 8 besar Asia, buat saya sudahlah, jangan terlalu muluk-muluk lah. Mafia bola apa ya di sepak bola, tolonglah itu diberantas. Di Vietnam nyelonong nih Kamboja. Apakah kita apa nanti kata dunia gitu kalau kita enggak? Memang harus jadi tempatkan orang-orang yang memang betul-betul mau kerja ya, ikhlas nawa itu untuk sepak bola. Salam olahraga. Sahabat FC News. Dunia sepak bola Indonesia seolah tidak pernah sepi dari masalah. Tragedi Kanjuruhan yang sampai kini masih menyisakan luka, kegagalan timnas di ajang Piala AFF 2022, serta dihapuskannya sistem degradasi di Liga 1, dan dihentikannya Liga 2, melengkapi rentetan persoalan di tubuh PSSI. Tak kalah hangat adalah bakal digelarnya Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI, di mana rencananya hal ini akan digelar pada 16 Februari 2023 mendatang. Adapun agenda KLB tersebut, pemilihan ketua umum dan anggota-anggota eksekutif komite. Apa yang sebenarnya membuat sepak bola Indonesia lebih banyak masalah ketimbang prestasinya? Seberapa besar dan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan PSSI? Serta figur seperti apa yang pantas dan tepat memimpin PSSI? Untuk membahasnya, bersama saya sudah hadir pemimpin redaksi forum terkini news.id sekaligus pengamat sepak bola nasional, Bung Kesit B. Handoyo. Salam Bung olahraga, Bung. Salam olahraga, Ridwan. Ya, kalau kita melihat dinamika sepak bola Indonesia khususnya di tahun 2002 itu banyak masalah. Salah satunya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang supporter. Gimana, Bung? Iya, ini memang insiden yang sangat memilukan. Ya, 135 supporter harus meregang nyawa di Stadion Kanjuruhan akibat gas air mata. Dan kita tahu bahwa persoalan dari penyelesaian insiden Kanjuruhan ini masih menjadi PR bagi PSSI. Sidang pun juga masih menunggu ya siapa pihak-pihak yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. Yang jelas bahwa keprihatinan mendalam sampai saat ini masih kita rasakan, dan tentu saja ini juga masih menyisakan luka buat sepak bola Indonesia. Dan menurut saya ini menjadi tantangan ya bagi kepengurusan PSSI berikutnya di tengah persiapan PSSI menggelar Kongres Luar Biasa 16 Februari mendatang. Dan kita tentunya berharap insiden Kanjuruhan ini harus betul-betul tuntas, harus betul-betul bisa diketahui siapa pihak-pihak yang kemudian harus bertanggung jawab dan ya menerima tentunya sanksi dan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Begitu, Ridwan. Ya. Oh, oke lah. Kanjuruhan istilahnya terkait pengamanan, sekarang kita berbicara mengenai prestasi. Kemarin Indonesia baru aja masuk semifinal tapi gagal, harus pulang. Ini akan menjadi PR juga untuk ketua PSSI. Tanggapan Anda? Iya, jadi memang kalau bicara PR itu banyak banget ya, banyak banget di PSSI PR-nya. Selain juga bagaimana kemudian menuntaskan persoalan-persoalan yang tadi kita sebutkan, insiden Kanjuruhan atau tragedi Kanjuruhan. Kemudian kalau kita melihat perjalanan tim nasional Indonesia, lagi-lagi kita harus merasakan kegagalan. Kita hanya bisa mampu melangkah hingga babak semifinal Piala AFF setelah dihentikan oleh Vietnam. Dan catatan di tahun 2023 ya, dari AFF 2022 ini tentunya tidak lebih bagus dibandingkan dengan AFF 2020 di mana Indonesia pada saat itu melaju sampai ke babak final walaupun akhirnya juga kalah dari Thailand. Dan ini juga memang menjadi PR besar ya bagi PSSI. Sampai sejauh mana kemudian mereka bisa menghasilkan tim nasional yang tangguh, yang kemudian bisa berbicara. Ya,
Tidak usah muluk-muluk dulu. Kita AFF aja kita sulit untuk bisa meraih juara. Di saat kita ingin mengejar Thailand, ternyata ada Vietnam yang sekarang menyalip Indonesia. Ya, jadi ini salah satu PR juga yang juga harus diselesaikan oleh pengurus mendatang di PSSI. Apakah kemudian bisa ya mengangkat prestasi tim nasional Indonesia? Entah kapan ya prestasi itu bisa diraih, tapi yang jelas harus ada ketegasan, harus ada kejelasan seberapa lama kita dapat menghasilkan prestasi untuk tim nasional. Oke, Bung. Kalau tadi berbicara di kancah Asia, sekarang kita ke dalam negeri. Ada dua hal yang menjadi sorotan publik nih bahwa tim-tim yang terbawah itu tidak terdegradasi di Liga 1. Kemudian kemarin itu diumumkan bahwa Liga 2 dihapus tuh. Iya. Ini tentu akan menjadi PR untuk ketua PSSI. Iya. Gimana, Bu? Iya, ini juga masalah ya. Artinya ketika sorotan terhadap tim nasional Indonesia yang gagal di AFF itu belum selesai mendapatkan perhatian masyarakat, kemudian kita sudah kembali dihadapkan pada satu keputusan yang menurut saya sangat ngawur ya. Menghapus promosi dari divisi atau dari Liga 2 ke Liga 1 ya. Di Liga 1 tidak ada degradasi, sementara Liga 2 dihentikan ya. Saya pikir ini satu hal yang sangat tidak pas ya. Kenapa tidak pas? Karena kalau kita bicara kompetisi, kita bicara soal persaingan, ya harus ada promosi dan degradasi. Ini penting untuk pembinaan. Ini penting untuk menjadikan liga itu betul-betul kompetitif ya, sehingga ketika sebuah tim bertanding itu ada target yang ingin dituju, ada target yang ingin dicapai. Apa misalnya? Untuk tim papan bawah ya, setidaknya mereka akan berusaha untuk menghindari zona degradasi. Untuk tim papan atas sudah pasti mereka akan mencoba untuk berebut bagaimana caranya supaya mereka bisa tampil di puncak klasemen sementara dan tampil sebagai juara. Di sisi lain, untuk Liga 2 ini kan akan berlomba-lomba untuk promosi. Ya, tim-tim yang berada di papan atas di masing-masing wilayah tentunya ingin bahwa mereka juga bisa masuk ke level yang lebih tinggi, dalam hal ini Liga 1. Tapi karena dihentikan, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Di sisi lain, di Liga 1 ketika tidak ada persaingan, ya akhirnya pertandingannya seperti berjalan apa adanya karena tidak ada tekanan ya kepada tim, kepada pemain, sehingga kemenangan ya walaupun tetap penting, tapi menjadi tidak ada artinya menurut saya. Karena apa? Ya karena tidak ada persaingan yang kemudian akan menjadikan tim itu apakah dia akan bisa tampil sebagai juara atau berada di papan bawah di zona degradasi. Itu. Oke. Poinnya jadi memang kalau secara pribadi sih kayaknya ketika nggak ada degradasi itu ya udah asal main. Ya, salah satunya itu. Dan satu hal lagi yang juga harus diperhatikan ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi, dimanfaatkan oleh bandar-bandar judi. Ya, jangan sampai ini gitu. Karena kalau misalnya sepak bola kita kemudian sudah digunakan untuk berjudi, ya, ini sangat tidak bagus ya, sangat tidak bagus, sangat merugikan sepak bola Indonesia. Ya, mentang-mentang tidak ada promosi, mentang-mentang tidak ada degradasi, kemudian pertandingan itu seperti dijual gitu ya. Ini mudah-mudahan sih tidak terjadi ya di sepak bola Indonesia, walaupun di belakangan hari sebelumnya kita banyak mendengar adanya match fixing di Indonesia, pengaturan skor dan segala macamnya ya. Situasi ini bisa saja dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh bandar-bandar judi, tapi kita harapkan semoga ini nggak ada. Ya. Oke, kalau melihat permasalahan sepak bola yang barusan kita omongin itu ada 4 masalah besar. Kemudian sekarang calon ketua umum yang sudah mendaftar itu ada 3 orang, Bung Sif. Ya. Pertama adalah Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Lanyala Mataliti, dan yang ketiga adalah Menpora Zainuddin Amali. Iya. Dari 3 figur ini, gimana tanggapannya Bung Kesit? Iya, mereka semuanya pejabat publik ya, Ya. Pejabat tinggi negara. Ada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, kemudian ada Ketua DPD, Bapak Lanyala Mataliti, kemudian juga ada Menpora yang juga ikut bersaing untuk posisi Wakil Ketua Umum
PSSI ya, Bapak Zainuddin Amali. Ya boleh-boleh saja sih karena aturan tidak melarang bahwa pejabat bisa berkompetisi untuk menjadi ketua umum di PSSI. Cuma kalau menurut saya sepak bola Indonesia ini membutuhkan figur yang betul-betul bisa fokus ya mengatasi persoalan sepak bola Indonesia yang sudah carut marut ya. Setiap sosok atau figur yang memimpin di PSSI tentunya diharapkan konsentrasinya tidak terpecah ya, hanya untuk memikirkan sepak bola aja. Jangan memikirkan hal-hal lain ya. Apalagi kalau kemudian menteri yang duduk di sana gitu ya. Kecuali menterinya nanti mundur ketika menjadi ketua umum PSSI, dia lepaskan jabatan itu ya. Berarti konsentrasinya hanya full untuk mengurusi sepak bola semata ya. Karena dengan waktu yang full aja di tengah carut marutnya kondisi sepak bola Indonesia itu belum tentu bisa mengurai, memperbaiki. Apalagi kalau kemudian konsentrasinya terpecah-pecah. Jadi menurut saya sosok atau figur yang diperlukan di PSSI itu adalah figur yang betul-betul mau mencurahkan seluruh waktunya hanya untuk sepak bola. Selain tentunya juga dia memahami bagaimana persoalan yang melanda sepak bola Indonesia. Setuju, artinya siapapun pemimpinnya memang orang yang harus fokus untuk mengawal pertumbuhan sepak bola Indonesia. Harus. Kalau barusan kita mendengar komentar dari Bung Kesit, sekarang kita dengar komentar dari Coach Rahmat Darmawan. Kalau kita melihat ke belakang dalam kurun waktu yang sudah terlalu lama ya, siapapun ketua PSSI yang akan datang, kita berharap adanya sebuah betul-betul perubahan yang signifikan, terutama di dalam menentukan satu program jangka panjang. Orientasi kita tidak hanya berkutat pada soal prestasi tim nasional dalam jangka pendek, dalam tanda kutip prestasi timnas senior. Karena kenapa? Saya pikir bukan waktunya untuk kita membicarakan itu pada saat sekarang. Karena kenapa? Produk yang dihasilkan dari kompetisi-kompetisi dan dari pembinaan yang sudah kita lakukan dalam dekade 10 tahun ke belakang menurut saya memang tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di sekitar kita, negara pesaing-pesaing kita di Asia Tenggara. Kita tertinggal. Banyak orang membicarakan, oh pelatih nasional ganti supaya tim nasional lebih hebat. Itu bukan satu cara untuk kita mendongkrak prestasi timnas ya. Karena jangankan, maaf ya, kita tahu Sintayong adalah pelatih hebat yang membawa Korea di ajang Piala Dunia dan mampu bermain begitu mengesankan ketika lawan Jerman, dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk sekaliber Sintayong, dan artinya beliau adalah pelatih yang hebat. Jangankan Sintayong, kalau saya bilang bahkan mungkin pelatih-pelatih di atas Sintayong dengan kualitas yang di atasnya kalau datang ke Indonesia saat ini, saya akan berani bertaruh ya, hasilnya tidak akan jauh beda. Tidak akan jauh beda, bahkan dengan pelatih-pelatih lokal yang mengenangani tim nasional utama tidak akan jauh beda. Kalau kita bicara sekarang dan sampai 3-4 tahun ke depan. Tapi kalau kita bicara 10 tahun yang akan datang, inilah program yang menurut saya harus dilakukan dan dipikirkan dengan serius oleh pengurus PSSI yang akan datang. Jadi bukan hanya show off untuk prestasi yang seketika diinginkan, ingin dicapai dengan berbagai cara, meningkatkan prestasi timnas dengan menaturalisasi pemain-pemain dan sebagainya. Oke, itu bagian dari stimulan untuk membangun motivasi para pesepak bola Indonesia. Tapi untuk jangka panjang kita harus pikirkan. Yang menurut saya pertama dibenahi adalah kita fokus pada youth development ya. Youth development. Kalau kita bicara youth development, yang pertama tentu kita harus betul-betul fokus kepada mempersiapkan para pelatih-pelatih yang bisa mereka melatih dengan baik mulai dari usia dini sampai usia muda sampai remaja kemudian menjadi pemain senior. Nah, persoalannya adalah pertama, kuantitas kita jauh kurang. Kualitas
dalam tanda kutip harus kita dongkrak dengan memperbanyak kursus-kursus dan membuat program akselerasi untuk terus menambah jumlah pelatih untuk mengakomodir begitu banyaknya calon pesepak bola di seluruh Indonesia. Nah, saya sebetulnya punya usulan, kenapa kok kita tidak memaksimalkan kinerja Asprof? Karena kalau Asprof dilibatkan dan tentu juga dengan adanya pendekatan federasi untuk bagaimana bisa kembali menghimbau kepada Mendagri, ya pemerintah dalam hal ini, untuk mengingatkan bahwa yang dulu dilarang itu sebetulnya bantuan APBD untuk klub-klub profesional, tapi untuk klub-klub amatir itu diperbolehkan. Dan membangun usia muda untuk menjadi seorang pesepak bola itu adalah bagian program pemerintah melalui Depdagri, juga dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu menurut saya anggarannya bisa dilimpahkan melalui Asprof. Tapi tentu Asprof juga harus mampu menjalankan kompetisi berjenjang di setiap kelompok umur melalui askap mereka atau askot mereka, sehingga jumlah atau kuantitas pertandingan bisa kita peroleh sudah mulai ketika mereka berkompetisi antar askap maksud saya, atau askot di Asprof masing-masing. Ini salah satu mengatasi kondisional. Lalu begitu mereka mewakili Asprof, mereka masuk event nasional. Nah, itu jumlah pertandingan nggak gitu penting karena mereka sudah dapatkan kuantitas pertandingan di Asprof masing-masing. Ini yang kedua ya. Karena memang akhirnya kompetisi itu asal jalan. Nah, sekali lagi kita selama ini cuma ingin membangun kemegahan dengan stadion-stadion yang wah di setiap daerah. Tapi menurut saya, yes, itu mungkin bisa penting untuk memotivasi. Tapi yang lebih penting adalah membangun lapangan-lapangan latihan untuk mereka, infrastruktur pendukung dari main stadium yang mereka bangun. Nah, karena lapangan-lapangan latihan itulah yang kesehariannya akan sangat dibutuhkan oleh para pemain-pemain muda. Kalau stadion kita datang, bayangkan sewanya mahal, maintenance-nya mahal, malah ada satu stadion yang setelah dipakai PON kemudian sampai hari ini menjadi hutan, ya itu kan miris kan. Tapi kalau misalkan waktu itu kita membangun fasilitas untuk latihan pemain, bayangkan satu stadion itu mungkin bisa sampai 20 lapangan latihan, dan itu saya rasa lebih efektif ya dibuat oleh pemerintah dan federasi dalam hal ini, yang tentu federasi dan pemerintah harus bersinergi untuk menentukan hal itu. Nah, jadi sekali lagi infrastruktur aja merupakan satu hal yang sangat penting untuk pembangunan sepak bola ke depan, dan saya pikir ini Ketua Umum PSSI juga harus fokus ke sana. Tidak hanya orientasi sekali lagi membangun stadion-stadion yang wah, tapi melupakan hal yang terpenting dari pembinaan sepak bola Indonesia, yaitu infrastruktur untuk latihan anak-anak muda dan untuk banyak tim yang membutuhkan lapangan. Mengharapkan tim nasional berprestasi, malah ada yang mengatakan, oh kita dalam 5 tahun targetnya adalah menjadi 8 besar Asia. Buat saya, sudahlah jangan terlalu muluk-muluk lah. Kita bicara Asia Tenggara saja kita sudah tertinggal loh dengan beberapa negara di kawasan kita ya. Jadi kita lebih bagus, bahwa mempersiapkan tim nasional untuk event-event itu penting. Karena itu bagian dari eksistensi kita, negara kita, mewakili negara kita untuk kita bicara di sepak bola dengan event-event internasional, dan itu kaitannya juga dengan suara kita untuk bisa meyakinkan masyarakat ini bahwa kita ini eksis loh sepak bola kita, dan kita masih bisa memperbaiki peringkat FIFA paling tidak ya, naik beberapa. Tapi kalau kita mau bicara prestasi ya, kita fokuslah ke pembangunan sepak bola 10-15 tahun ke depan. Tapi resikonya Ketua Umum tidak akan populer. Jadi Ketua Umum harus siap tidak populer. Yang populer mungkin adalah Ketua Umum yang periode yang 2 atau 3 yang akan datang berikutnya. Tapi yang sekarang kalau itu dibuat oleh Ketua Umum yang sekarang, fondasi itu dibuat sedemikian rupa, maka dia akan menjadi seorang hero menurut saya. Dia akan menjadi seorang pahlawan sepak bola Indonesia. Karena kenapa? Sudah berani menanamkan satu fondasi yang betul tentang bagaimana sepak bola Indonesia ke depan. Penting juga untuk membereskan program-program jangka pendek yang saya rasa sangat dibutuhkan sekarang adalah membangun kredibilitas federasi
untuk di mata masyarakat ini betul-betul bisa dipercaya, menjadi sebuah good government yang memang betul-betul nantinya masyarakat ketika bicara tentang kompetisi sepak bola Indonesia ini kita percaya. Ya tentu saja kita tahu selama ini kasus mengenai kondisi sepak bola Indonesia dengan segala permasalahannya itu banyak sekali terjadi. Di antaranya kita mungkin dari sisi penyiapan perangkat pertandingan, kemudian juga fasilitas-fasilitas stadion, kemudian juga bagaimana memanage sebuah pertandingan itu lengkap dengan hal-hal yang memang dibutuhkan, baik penyiapan kepanitiaan yang profesional, kemudian bagaimana juga menyiapkan stadion yang memang sangat sesuai dengan ketentuan FIFA, dan itu menjadi sebuah target yang tentu saja sangat diharapkan masyarakat ya. Semua sekarang masyarakat hampir sulit untuk bisa percaya dengan apa yang dilakukan oleh federasi, karena itu tadi mereka menganggap ada pengaturan, ada hal-hal yang di luar hal yang wajar di sepak bola kita. Terus kemudian ada hukuman yang bisa berbeda walaupun mungkin kasusnya sama terhadap klub-klub tertentu dan sebagainya. Dan ini yang memang harus butuh ketegasan, ini butuh komitmen yang kuat, komitmen yang luar biasa, butuh strong power untuk pemimpin PSSI yang akan datang untuk melakukan ini. Ini jangka pendeknya. Kemudian yang jangka panjangnya tadi sudah saya sampaikan, siap untuk tidak menjadi populer ya, dengan membuat satu fondasi yang kuat untuk membangun sepak bola 10-15 tahun ke depan. Ya. Oke. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa siapapun ketua PSSI harus berani tidak populer dan fokus menjalankan tugasnya mengepalai sepak bola Indonesia. Menurut Bung Kesit, apakah setuju dengan tanggapannya Coach RD? Iya, saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Coach RD. Jadi betul, untuk bisa jadi pengurus PSSI, apalagi ketua umum, ya siap-siap aja untuk tidak populer gitu. Populernya biar aja nanti di kepengurusan PSSI mungkin di 5 atau 10 tahun mendatang. Ketika kepengurusan PSSI yang nanti, yang baru, itu menata semuanya menjadi lebih baik. Yang memetik di kepengurusan berikutnya. Saya setuju. Selanjutnya, kita juga punya komentar dan tanggapan dari mantan Kapten Timnas Heri Kiswanto. Tegas saja ya. Jadi pengurus yang berani untuk merenovasi apa yang selama ini federasi stagnan ya menurut saya. Jadi harus berani lah, masalah kompetisi, masalah juga kepelatihan, semuanya itu betul-betul harus dicari orang-orang yang betul-betul punya nawaitu yang kuat, yang baik, dan bisa melakukan hal-hal kedepannya, persepak bolaan ini bisa meningkat. Karena saya lihat beberapa tahun ini ya masih carut marut saja ya, maaf saja ini di mata saya ya. Jadi kompetisi yang sering berhenti ya, malah stop, akhirnya banyak klub-klub yang memang tentu menyesalkan ini. Ini sebenarnya dalam hal kompetisi ini kan penting untuk potret sepak bola nasional kita ini ya. Jadi baik itu Liga 2, Liga 3 itu faktor penunjang untuk ke Liga 1. Dan tentu ini betul-betul harus dicarikan nanti solusinya. Di situ taruh orang-orang yang memang capable ya. Jadi betul-betul kuat, tegas, dan punya niat baik dan sehat untuk persepak bolaan. Mafia bola ya di sepak bola, tolonglah itu diberantas, dikesampingkan ya, supaya kita fokus ke pure ke bola begitu ya, sehingga melahirkan tim-tim yang kuat, atlet-atlet yang tangguh gitu ya. Itu yang saya harapkan gitu ke depan. Jadi jangan jalan di tempat, stagnan. Kita dulu zaman saya sama Thailand tuh yang paling rame. Saya tahu Malaysia tuh masih Thailand lah. Malaysia oke.
Dulu Vietnam itu belum ada. Karena kita masih jalan di tempat, asik itu aja yang dibicarakan, akhirnya nyelonong nih Vietnam, nyelonong nih Kamboja. Apakah kita apa nanti kata dunia gitu kalau kita enggak memang harus potong ini harus reformasi ini menuju ke sepak bola yang sehat dan berkualitas dan akhirnya timnas jaya begitu. Ya, menurut saya di organisasi ya kemanusiaan ya. Jadi tempatkan orang-orang yang memang betul-betul mau kerja ya, ikhlas nawa itu untuk sepak bola. Iya, baru berikutnya bebenah ya semuanya. Karena kalau dari teknis itu sebenarnya nggak ada masalah. Dari yang mengurus-ngurusnya ini harus ya. Saya akuin banyak orang-orang pinter ya, tapi belum benar gitu. Itu yang saya jadi macet kita. Jadi banyak yang pinter, jago saya pakai dasi, jago-jago. Maksudnya action begitu ya. Jadi itu yang saya harapkan ke depan ya. Ayolah kita berbuat dengan sungguh-sungguh ya. Banyak pengorbanan untuk bagaimana sih sepak bola kita masuk. Berikut nanti ke kompetisi, ke infrastruktur. Ya itu juga infrastruktur memang kita harus berjalan juga harus tetap berdayakan dengan maksimal begitu. Kurang apa sekarang sih sebenarnya? Pak Jokowi ngedukung, Menpora ngedukung. Zaman saya nih nggak ada yang dukung begitu, ya kita jalan. Kenapa sih ini? Karena itu banyak kayak kepentingan yang akhirnya bias ini urusan sepak bolanya bias. Dan marilah ke depan jangan itu lagi yang tampilkan nanti wajah baru Indonesia Jaya. Dari mantan Kapten Timnas Heri Kiswanto meminta agar ada reformasi besar-besaran di tubuh PSSI. Menurut Bung Kesit? Ya, reformasi memang dibutuhkan dan harus dijalankan di PSSI apabila sepak bola Indonesia betul-betul ingin berbenah dan ingin menghasilkan prestasi yang mumpuni dan kemudian bisa mewujudkan harapan masyarakat. Menurut saya, reformasi harga mati. Reformasi harga mati. Sahabat FT News, demikianlah bincang singkat kita bersama Bung Kesit, Coach RD, dan Heri Kiswanto. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah literasi para pecinta bola dan yang pasti sepak bola Indonesia kian berjaya. Saya Ridwan Sarahman, salam olahraga.